Kita mulai penaksiran tekstur tanah dengan cara finger assessment. Sampel tanahnya ini di jari saya ini. Nah, ini kita beri air sampel tanah ini. Sampel tanah ini kita langsung dapat dari lapangan dalam keadaan lembab. Ini cukup terang nggak nih ininya? Kita tambahkan air. Kita tambahkan air sehingga kelengketannya bertambah. Tapi untuk sementara ini kita tambahkan air supaya bisa dibentuk bola. Nah, apakah bisa dibentuk bola? Ternyata bisa, ini bisa dibentuk bola. Bola dengan diameter 2,5 cm, bisa ini. Bola dengan diameter 2,5 cm terbentuk. Ya, terbentuk ini. Setelah tanah dilembabkan. Tidak semua tanah bisa dibentuk jadi bola. Tapi ini bisa dibentuk jadi bola. Kalau tidak bisa dibentuk bola, berarti tanah itu adalah sand ya, atau pasir. Nah, karena bisa dibentuk bola, kita tes apakah bola mudah pecah. Kita pindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan. Ternyata tidak mudah pecah ya, tidak mudah pecah. Jadi ini terbentuk bola yang padu dan tidak mudah pecah. Terus selanjutnya bola dicoba digulung jadi silinder. Silinder itu adalah yang diameternya 1,5 cm dan panjangnya 5 cm. Kita perlu tambahkan air, tambahkan sampel juga, coba. Tambahkan air. Penambahan air itu tidak boleh berlebihan, tapi juga harus cukup. Penambahan air itu dilakukan terus-menerus sampai kelengketannya maksimum ya. Sampai kelengketan tanah itu maksimum. Jadi kita menambahkan air itu nggak boleh terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti kelengketannya malah menurun. Kita coba ini menjadi silinder. Silinder yang panjangnya 5 cm, diameternya 1,5. Oh, ini belum. Kita bentuk jadi silinder. Tambahkan air. Penambahan air nggak boleh terlalu banyak, tapi juga nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, kelengketannya malah berkurang. Kalau terlalu banyak airnya, kelengketan berkurang. Kita harus tambahkan material tanahnya lagi. Kalau terlalu banyak ini. Dalam proses ini kita juga kita boleh tambahkan air. Tambahkan air terus. Dalam proses ini kita juga sambil memencet-pencet sampel tanah itu. Kalau ada gumpalan-gumpalan yang lebih dari 2 mm kita hancurkan. Karena 2 mm itu adalah batas atas untuk ukuran pasir ya. Ini panjangnya udah 5 cm.
diameternya 1,5. Ya, ini adalah silinder. Silinder ya, penambangnya harus benar-benar bulat ya, seperti lemper. 1,5 cm diameternya dan panjangnya sekitar 5 cm. Nah, dia ternyata atau sampel tanah ini bisa dibentuk menjadi silinder. Nah, kalau udah bisa dibentuk jadi silinder, kita tes berikutnya apakah bisa dibentuk jadi silinder kurus atau enggak. Nah, silinder kurus atau enggak. Kalau perlu kita tambahkan air lagi juga boleh, karena ini air ini dalam proses ini kadang-kadang ada yang menguap atau ada yang masuk lagi. Itu cahayanya cukup nggak tuh kira-kira kelihatan di situ? Cukup. Ya, kita tambahkan air lagi ya. Kita tambahkan air. Ini. Ini kita apa? Kita keluarkan, ada gumpalan-gumpalan yang ukurannya di atas 2 mm atau kerikil. Kerikil itu kita keluarkan. Kita bentuk menjadi silinder kurus. Atau kita inikan lagi ya. Kita ulang lagi. Ini harus kita aduk benar-benar campuran antara tanah dengan air ini, sambil kita mencoba mengevaluasi kelengketannya. Ini nih termasuk agak lengket ya, agak lengket. Karena dia menempel di salah satu tangan saja, agak lengket. Nah, terus kita buat menjadi silinder kurus. Kita buat menjadi silinder kurus atau silinder kurus. Silinder kurus tuh panjangnya 13 cm, diameternya 0,6 cm. Silinder kurus. Ini saya coba membuatnya menjadi silinder kurus. Panjangnya 13 cm ya, 13 cm. Diameternya 0,6. Diameternya 0,6. Ternyata bisa dibentuk menjadi silinder kurus dengan panjang 13 cm dan diameter 0,6 cm. Bisa jadi silinder kurus. Nah, terus kita tes apakah bisa dibentuk jadi U atau enggak. Huruf U. Oh, ternyata dibentuk jadi U. Dia retak ya. Dia retak. Dibentuk jadi U, dia retak. Retaknya di sini, dibentuk jadi U, dia retak. Berarti kesimpulannya, karena ini terasanya berpasir ya, dari awal udah terlihat atau terasa berpasir, dan
ketika dibentuk jadi U dia retak, maka kesimpulannya adalah sandy clay loam. Sandy clay loam, udah selesai.